Selamat datang kembali di channel teman tidur kamu, bersama saya Moksa. Channel yang bisa membawa kalian untuk kembali membuka mata dan membuka pikiran dari sejarah yang terlupakan hingga biografi yang menginspirasi. Menyelami setiap tragedi yang menyayat hati, dan menjelajahi legenda yang tak terlupakan dari masa lalu hingga kini. Pada episode kali ini, kita akan kembali menjelajahi sejarah Mesir kuno, yang dilanjutkan dari masa periode menengah pertama Mesir, sebuah era yang penuh dengan perubahan, konflik dan kemajuan. Pada periode ini Mesir mengalami sebuah transisi besar dari kekuasaan dinasti ke-6 hingga awal dinasti ke-11. Yang dimana pada awal periode menengah pertama ini, Mesir mengalami sebuah krisis politik dan ekonomi yang berkepanjangan. Kekuasaan dinasti ke-6 yang telah berlangsung selama beberapa abad mulai melemah, dan Mesir kembali terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil yang saling bersaingan. Dalam masa ini muncul beberapa tokoh penting yang akan membentuk sejarah Mesir selanjutnya. Mereka adalah para penguasa yang kuat dan bijaksana, dan mampu kembali mempersatukan Mesir serta membawa kembali kemakmuran untuk Mesir. Mari kita mulai pertualangan sejarah periode menengah Mesir dan temukan kisah-kisah menarik yang tersembunyi di balik piramida-piramida kuno menurut para arkeolog. Berikut cerita selengkapnya. Pada episode sebelumnya, kita telah menjelajahi sejarah Mesir yang kaya dan menarik. Mulai dari periode protodinasti yang menjadi awal mula peradaban Mesir, hingga pradinasti yang ditandai dengan lahirnya kerajaan-kerajaan pertama di Mesir. Dan dilanjutkan dengan periode kerajaan lama yang menjadi puncak kejayaan Mesir. Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejarah Mesir pada periode-periode tersebut, jangan ragu untuk menonton episode sebelumnya yang muncul di pojok kanan atas pada akhir konten ini. Dengan menonton episode tersebut, kalian akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah Mesir dan bagaimana peradaban tersebut berkembang menjadi salah satu peradaban terbesar di dunia kuno. Mari kita lanjutkan sejarah peradaban Mesir di zaman periode menengah pertama. Periode menengah pertama sering disebut sebagai periode gelap dalam sejarah Mesir kuno. Periode ini berlangsung sekitar 300 tahun setelah berakhirnya Kerajaan Lama sekitar tahun 2181 hingga 2055 sebelum Masehi. Masa ini meliputi dinasti ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dan sebagian dinasti ke-11. Sedikit bukti monumental yang tersisa dari periode ini, khususnya yang berasal dari permulaan era periode menengah pertama. Periode menengah pertama adalah masa yang dinamis dalam sejarah di mana aturan Mesir dibagi menjadi dua basis kekuatan yang saling bersaing. Salah satu basis tersebut bertempat di Herakleopolis Mesir Hilir, atau kota yang terletak sebelah selatan wilayah Fayum. Sementara itu, basis lainnya berada di Tebes Mesir Hulu. Di periode ini diyakini pula kalau kuil-kuil peninggalan dinasti sebelumnya dijarah dan dirampok, serta karya seni mereka yang ada dirusak, dan patung-patung raja dihancurkan sebagai hasil kekacauan politik. Kedua kerajaan tersebut mudah tersulut konflik, dengan raja-raja Tebes menguasai wilayah utara, hingga akhirnya menghasilkan penyatuan kembali Mesir di bawah penguasa tunggal selama masa kedua dinasti ke-8. Kejatuhan kerajaan lama sering digambarkan sebagai periode kekacauan dan kerusakan dalam beberapa literatur periode menengah pertama, yang kebanyakan ditulis pada era-era yang berkesinambungan dalam sejarah Mesir. Ada banyak hal yang menyebabkan kejatuhan kerajaan lama, tetapi sebagian hanya hipotesis. Satu alasan yang sering dikutip adalah karena sistem pemerintahan yang keras dan berlangsung lama dari Pepi II, raja besar terakhir dari dinasti ke-6, yang memerintah hingga sangat tua dan lebih lama dari warisnya. Hal itu menjadi penyebab masalah dengan penerusnya dalam istana kerajaan. Sehingga, rezim kerajaan lama hancur di tengah-tengah kekacauan ini. Masalah besar lainnya adalah bangkitnya kekuasaan nomarch provinsi. Selama periode menengah pertama, posisi nomarch menjadi hereditas, sehingga keluarga sering ditempatkan dalam posisi kekuasaan di provinsi masing-masing.
Nomarch tersebut kemudian berkembang dengan cepat dan mulai berpengaruh hingga mereka menjadi lebih mandiri daripada raja. Mereka juga meninggikan nisan-nisan di wilayah mereka dan membentuk pasukan militer yang kuat. Kebangkitan sejumlah besar Nomarch ini menciptakan konflik antar provinsi yang bertetangga, sehingga sering menghasilkan persaingan dan peperangan hebat antara mereka. Alasan ketiga dibubarkannya pemusatan kekuasaan raja adalah rendahnya tingkat genangan Nil yang mungkin menyebabkan iklim yang lebih kering dan panen rendah sehingga membawa paceklik di seluruh Mesir kuno. Pada zaman periode dinasti ke-7 dan ke-8 sejarahnya sering diabaikan lantaran hanya sedikit yang diketahui tentang penguasa-penguasa pada kedua periode tersebut dan belum ditemukan bukti akurat dari para arkeolog pada masa kini. Manetho, pendeta dan sejarawan Mesir kuno, menjelaskan kalau terdapat 70 raja yang menguasai selama 70 hari. Pernyataan ini dianggap berlebihan untuk menjelaskan kekacauan kekuasaan raja selama periode ini. Dinasti ke-7 hampir seperti oligarki yang berpusat di Memphis yang berusaha mengambil alih negeri. Para penguasa dinasti ke-8 yang mengklaim merupakan keturunan raja-raja dinasti ke-6, juga memerintah dari Memphis. Sedikit sekali yang diketahui dari kedua dinasti ini, terlebih hanya sedikitnya bukti tekstual dan arsitektur yang terselamatkan untuk menjelaskan periode ini. Meski demikian, sejumlah artefak kecil telah ditemukan, termasuk skarab yang diatributkan kepada Raja Neferkara-I dari dinasti ke-7, begitu juga Jasper silinder hijau Syria yang ditemukan pada dinasti ke-8. Serta sebuah piramida kecil diyakini dibangun oleh Raja Ibi dari dinasti ke-8 ditemukan di Saqqara. Dinasti ke-8 sendiri merupakan sebuah dinasti dari garis keturunan yang kurang dikenal dari beberapa Firaun yang berumur pendek, yang memerintah pada awal abad ke-22 sebelum Masehi, yang disebut juga sebagai masa sulit sebagai akhir dari kerajaan lama atau awal periode menengah pertama. Kekuasaan para Firaun pada saat ini semakin berkurang sementara gubernur provinsi, yang dikenal sebagai nomark, sedang naik daun. Pada periode ini para nomark Herakleopolis Magna berhasil menggulingkan dinasti 8 dan mendirikan dinasti ke-9. Sejarawan bernama Sextus Julius Africanus menyatakan bahwa dinasti 7 terdiri dari 70 raja yang memerintah selama 7 hari di Memphis, dan dinasti 8 terdiri dari 27 raja yang memerintah selama 146 tahun. Namun, sejarawan Eusebius Pamphili mencatat bahwa selama dinasti 7 terdapat 5 raja yang memerintah selama 75 hari, dan pada dinasti 8 terdapat 5 raja yang memerintah selama 100 tahun. 70 raja dalam 70 hari biasanya dianggap sebagai versi dari sejarawan Manetho, tapi hal itu jelas bukan tanggal yang sesungguhnya benar. Juru tulis ini ditafsirkan bahwa Firaun dari periode ini sangat singkat, dan penggunaan 70 mungkin merupakan fakta bahwa ini adalah dinasti ke-7 Manetho. Tapi karena Manetho tidak menyediakan data sejarah aktual pada periode ini, banyak yang berpendapat bahwa dinasti ke-7 itu fiktif. Di dalam Kanon Turin dan Daftar Raja Abdos yang ditulis pada masa pemerintahan Seti-I dan putranya Ramses II, mencatat daftar Firaun-Firaun Mesir dari dinasti pertama hingga seterusnya. Raja-raja yang disebutkan di dalam entry 42-56 dari daftar Raja Abdos yang berada di antara akhir dinasti ke-6 dan awal dinasti ke-11. Tampaknya tidak berasal dari dinasti ke-9 atau ke-10. Bukti Kanon Turin yang ditemukan saat itu dalam kondisi rusak berat, dan tidak dapat dibaca dengan jelas. Hal ini membuat spekulasi baru kalau bagian-bagian yang hilang dari papirus Kanon Turin mungkin berisi raja-raja dari dinasti ke-7 dan ke-8. Beberapa tindakan dari 4 raja dinasti 8 terakhir dicatat dalam sebuah keputusan Shemai kepada seorang wazir selama periode ini. Walaupun pada akhirnya hanya Kakar Ibi yang dapat dihubungkan ke konstruksi monumental manapun. Karena piramidanya ditemukan di Saqqara di dekat Pepi II dan seperti pendahulunya, piramida ini memiliki teks yang tertulis di dinding. Adapun nama-nama dari raja pada dinasti ke-8 sebagai berikut. 1. Nedjerkare-Siptah, 2. Menkaure, 3. Neferkare II, 4. Neferkare-Nebi, 5. Jedkare-Shemai, 6. Neferkare-Hendu, 7. Merenhor, 8. Neferkamin, 9. Nikare, 10. Neferkare-Tereru, 11. Neferkahor, 12. Neferkare-Pepi-Senep, 13. Neferkamin Anu, 14. Kakar Ibi, 15. Neferkaure, 16. Wiwiwihepu Neferkauhor, 17. Neferirkare. Para raja-raja tersebut hanya tercatat di dalam bukti Kanon Turin,
dan hingga saat ini belum ada bukti valid kapan raja-raja tersebut memerintah dan apa saja yang terjadi selama pemerintahannya juga belum ditemukan. Setelah kekuasaan tidak jelas oleh raja-raja dinasti ke-7 dan ke-8, sekelompok kecil penguasa muncul dari Herakleopolis di Mesir Hilir, yang berkuasa sekitar 594 tahun. Raja-raja tersebut tergabung ke dalam dinasti ke-9 dan ke-10, dengan masing-masing 19 penguasa terdaftar. Mereka diyakini keturunan penyerbu Libya yang datang ke Mesir dari barat melalui Fayyum. Hal ini juga sering dipandang sebagai sebuah bayangan invasi Hyksos dari Delta yang akan terjadi semasa periode menengah kedua. Raja-raja Herakleopolis dengan cepat menguasai kekuasaan raja-raja Memphis yang lemah untuk kemudian membentuk dinasti ke-9. Pendiri dinasti ke-9, yang bernama Hethii, sering digambarkan sebagai penguasa jahat dan kasar, yang paling terkenal dari tulisan Manetho. Dia juga dikenal sebagai Ahtoes. Hethii digambarkan sebagai raja yang menyebabkan banyak kerusakan terhadap pemukiman Mesir, yang merapas dengan kegilaan dan tiba-tiba terbunuh oleh buaya. Namun ini mungkin saja hanya sebuah mitos, tetapi nama dia dicantumkan dalam daftar Raja Abdos dan juga daftar Raja Turin. Hethii digantikan oleh Heti II, yang juga dikenal sebagai Meribre. Kekuasaannya mengutamakan kedamaian, tetapi masalah yang sama terjadi di Delta. Penggantinya, Heti III, membawa beberapa kadar pemintaan ke Delta, meskipun daya dan pengaruhnya pada raja-raja dinasti ke-9 masih diremehkan turun-temurun dari raja-raja kerajaan lama. Perbedaan-perbedaan nomarch tumbuh di Siut, sebuah lokasi yang merupakan provinsi terkuat dan kaya di selatan kerajaan Herakleopolis. Para pangeran prajurit mempertahankan hubungan dekatnya dengan raja-raja istana kerajaan Herakleopolis, yang dibuktikan dalam inskripsi di makam-makam mereka. Inskripsi tersebut memberikan pandangan sekilas mengenai situasi politik yang muncul selama penguasaan mereka. Dalam inskripsi-inskripsi tersebut menggambarkan kalau nomarch Siut menggali kanal, mengurangi pajak, menuai panen yang subur, meningkatkan penggembalaan ternak, dan memelihara tentara serta armada. Provinsi Siut dinyatakan sebagai negeri kecil yang berada di antara kekuasaan utara dan selatan. Hingga Pangeran Siut Princess harus menanggung beban serangan dari Raja-Raja Tebes. Dinasti ke-9 ini didirikan di Herakleopolis Magna, dan dinasti ke-10 meneruskan kekuasaannya di sana. Pada masa itu Mesir belum bersatu, dan ada sejumlah tumpang tindih antara dinasti ini dan wangsa-wangsa setempat lainnya. Daftar Raja Turin mencatat 18 raja dari garis wangsa ini yang pernah memimpin, tetapi nama-namanya banyak yang rusak serta hilang atau tidak dapat dibaca. Ada pendapat yang menyatakan invasi Mesir Hulu terjadi bersamaan dengan berdirinya kerajaan Herakleopolis, yang membentuk barisan raja-raja Tebes dinasti ke-11 dan ke-12. Dinasti ke-11 Mesir kuno, dikelompokkan dengan 4 dinasti terdahulu hingga periode menengah pertama, meskipun anggota lainnya dinyatakan bagian kerajaan pertengahan. Mereka semua berkuasa dari Tebes. Pernyataan Manetho bahwa dinasti ke-11 terdiri dari 16 raja, yang berkuasa selama 43 tahun terbukti bertentangan dengan inskripsi kontemporer dan bukti-bukti dalam daftar Raja Turin, yang menyatukan susunan kesaksian bahwa kerajaan terdiri dari 7 raja yang berkuasa seluruhnya selama 143 tahun. Meski demikian, kesaksiannya bahwa dinasti ini berkedudukan di Tebes dibuktikan oleh bukti-bukti kontemporer. Sebelum dinasti ini, seluruh Mesir kuno disatukan di bawah kerajaan pertengahan. Dinasti ini menyisakan nomarch dari Tebes, yang disebutkan dalam sejumlah inskripsi kontemporer. Namun, dokumen lain menerangkan kalau penerusnya Mentuhotep I dinyatakan sebagai raja pertama dinasti ini. Sebuah inskripsi yang ditulis selama kekuasaan Wahan Intef II menunjukkan bahwa ia merupakan raja pertama dinasti ini yang mengklaim berkuasa atas seluruh Mesir, sebuah klaim yang membawa masyarakat Tebes ke dalam konflik dengan penguasa Herakleopolis Magna, dinasti ke-10. Peperangan berlanjut sesaat antara orang Tebes dan dinasti Herakleopolis hingga tahun kekuasaan ke-14 Nebetepra Mentuhotep II, saat kaum Herakleopolis terkalahkan, dan dinasti ini memulai menggabungkan kekuasaan mereka. Para penguasa dinasti ke-11 menonjolkan pengaruh Mesir pada tetangganya di Afrika dan Timur Dekat. Mentuhotep II mengirim ekspedisi baru ke Phoenicia untuk mendapatkan cedar. Kekuasaan raja terakhir, sekaligus akhir dinasti ini, merupakan sebuah misteri. Laporan kontemporer merujuk pada kekosongan 7 tahun setelah kematian Mentuhotep III, yang juga merupakan masa berkuasanya Neptawi Mentuhotep IV. Pakar modern mencocokkan wazirnya Amenemhat sama dengan Amenemhat I, raja pertama dinasti ke-12, sebagai bagian teori bahwa Amenemhat menjadi raja sebagai bagian perebutan istana.
Satu-satunya detail yang pasti dari kekuasaan Mentuhotep adalah bahwa dua perlambang hebat disaksikan dalam penggalian Wadi Hamamat oleh Wazir Amenemhat. Munculnya apa yang disebut sebagai literatur oleh standar modern rupa-rupanya telah ada selama periode menengah pertama, yang kemudian memunculkan aliran baru di kerajaan pertengahan. Salah satu bagiannya adalah papirus Ipuar, disebut juga ratapan Ipuar atau peringatan Ipuar, yang diatributkan pada dinasti ke-10 atau 11. Teks ini ditulis dalam pandangan orang pertama, di mana Ipuar berbicara saat kehadiran sang raja dan mencoba menyadarkan sang raja tentang sebuah rasa tanggung jawab atas kondisi negeri yang muram. Ipuar menentang pelanggaran hukum dan tingkah laku yang rusak saat pemerintahan masih dijalankan. Dia juga berbicara tentang gadis mulia yang mengemis untuk makan saat gadis bekas Buddha telah berpakaian emas dan lapis lazuli. Seperti yang telah disebutkan, periode menengah pertama di Mesir dibagi menjadi dua wilayah utama geografi dan politik, satu berpusat di Memphis dan lainnya di Thebes. Raja-raja Memphis, yang lemah dalam kekuasaan, tetap menjaga tradisi artistik Memphis yang ada di semua tempat kerajaan lama. Ini merupakan bentuk simbolis kelemahan negeri Memphis yang tetap mempertahankan sisa-sisa kekayaan yang ditinggalkan kerajaan lama. Di tangan lain, raja-raja Thebes, secara fisik terisolasi dari Memphis, tidak memiliki akses untuk karya seni Memphis masuk, sehingga mudah bagi mereka untuk membuat gaya artistik baru yang merefleksikan kreativitas seniman yang tidak terlalu diatur dalam negeri. Proyek bangunan Raja-Raja Herakleopolis di utara sangat terbatas. Hanya sebuah piramida yang diakini bagian dari proyek Raja Merikare yang buat pada sekitar tahun 2065 hingga 2045 sebelum Masehi yang ditemukan di Saqqara. Selain minimnya bangunan raja, pada zaman itu makam yang dibangun pun kalah bagus dibandingkan monumen kerajaan lama dalam kualitas dan ukuran. Meski terdapat relief yang menggambarkan budak-budak membuat perbekalan untuk orang yang telah meninggal, begitu juga gambaran pelayanan tradisional yang mencerminkan makam-makam Memphis kerajaan lama. Itu masih termasuk yang berkualitas rendah dan banyak yang sederhana dari paralelnya di kerajaan lama. Peti kayu persegi digunakan pada saat itu, tetapi dekorasinya menjadi rumit selama penguasaan Raja-Raja Herakleopolis. Teks pada peti yang baru dilukiskan pada bagian interior, menampilkan mantra-mantra dan peta untuk orang yang telah meninggal agar bisa digunakan di alam baka. Akhir periode menengah pertama ditandai menangnya Mentuhotep II dari dinasti ke-11 atas Raja-Raja Herakleopolis di Mesir Hilir dan berhasil menyatukan kembali Mesir di bawah pemerintahan tunggal. Tindakan ini pun menghantarkan Mesir pada periode penuh kekayaan dan kesejahteraan yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Pertengahan. Dan begitulah, periode menengah pertama Mesir telah berakhir. Sebuah periode yang penuh dengan perubahan, konflik, dan kemajuan. Mesir telah mengalami perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya, dan telah menjadi salah satu peradaban terbesar di dunia kuno. Kita telah melihat bagaimana Mesir mengalami perpecahan dan konflik internal, namun juga bagaimana mereka mampu mempersatukan kembali dan membawa kemakmuran kembali ke negeri ini. Kita telah melihat bagaimana para penguasa Mesir, seperti Mentuhotep I dan Ahmose I, telah memainkan peran penting dalam membentuk sejarah Mesir. Periode menengah pertama Mesir juga telah meninggalkan warisan yang besar dalam bidang arsitektur, seni, dan sastra. Terima kasih telah menonton video kami tentang sejarah Mesir periode menengah pertama. Kami harap Anda telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang periode ini dan bagaimana Mesir mengalami perubahan besar pada saat itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten sejarah yang menarik dan informatif lainnya. Kami akan terus memproduksi konten-konten sejarah yang berkualitas dan menarik, sehingga Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dunia. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga tertarik dengan sejarah Mesir. Sampai jumpa di video berikutnya.